Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi melalui video ini. Ya, kita memasuki di semester yang kedua. Ya, dan pada semester yang pertama kemarin, ya, kita sudah membahas tentang mat tabi'i. Ya. Mat itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mat tabi'i dan yang kedua adalah mat far'i. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mat far'i. Nah, apa sih mat far'i itu? Mat far'i, ya, definisinya mat far'i menurut bahasa yakni mat cabang, ya, cabang. Menurut istilah, mat yang terdapat hamzah atau sukun setelahnya. Kemudian dalam kitab Tuhfah al-Atfal itu dijelaskan bahwa mat far'i, ya, mat far'i itu terjadi karena adanya sebab seperti hamzah atau sukun mutlak. Jadi benar-benar apa? Itu ada hamzah dan sukun, ada huruf yang berharokat sukun mutlak. Kemudian dari pengertian-pengertian di atas tersebut, ya, mungkin dari segi bahasa, dari segi istilah, ya, pengertian di atas didapati bahwa apabila bertemu hamzah atau sukun maka dikategorikan itu adalah mat far'i. Nah, kemudian mat far'i itu sendiri kan artinya kan cabang-cabang. Nah, di sini mat far'i itu memiliki beberapa cabang. Ya, ini ada terbagi menjadi 14 cabang. Ya. Yang pertama sekarang yang kita bahas, ini adalah mat wajib muttasil. Nah, mat wajib muttasil. Wajib sendiri sudah artinya harus, dan di sini maksudnya harus itu harus dipanjangkan bacanya. Kemudian muttasil artinya bersambung. Dan mat wajib muttasil adalah apabila mat asli dan hamzah itu bertemu dalam satu kata. Ini pengertian dari mat wajib muttasil. Jadi apabila ada mat asli, ya, ada mat asli dan hamzah bertemu dalam satu kata. Nah, cara membacanya ini panjangnya 4 atau 5 harokat, baik waktu itu dalam keadaan wasal atau waqaf. Dan panjangnya 6 harokat jika hamzah itu terletak di akhir kata. Nah, contohnya di sini, al-malaikatu, al-malaikatu. Kemudian itu 4 atau 5 harokat. Kemudian yang contohnya yang wajib mutasil 6 harokat. Hunafa. Jadi 6 ketukan, 6 harokat. Nah, itu. Ini yang pertama, mat wajib mutasil, cabang yang pertama. Kemudian cabang yang kedua, yakni mat silah tawilah. Silah sendiri artinya hubungan. Kemudian tawilah artinya panjang. Nah, mat silah tawilah adalah apabila itu ada hak domir. Ya, hak domir terdapat hamzah qot'i. Ya, apabila hak domir terdapat hamzah qot'i. Cara membacanya bagaimana? Panjangnya 2, 4, dan 5 harokat. Contohnya malahu ahladah. Malahu ahladah. Nah, hu, ya, itu ada hak domir. Ya. Terdapat kemudian depan setelah hak domir itu ada hamzah qot'i. Ya. Malahu ahladah. Ya. Itu boleh panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ketika menemukan hak domir, kemudian setelah hak domir ada hamzah qot'i. Nah, kemudian yang ketiga, cabang yang ketiga yakni mad jaiz munfasil. Ya, mad jaiz munfasil, jaiz sendiri artinya boleh. Berarti di sini boleh dipanjangkan. Munfasil artinya terpisah. Ya. Maksudnya bagaimana? Mad jaiz munfasil adalah apabila ada huruf mat asli atau mat tabi'i pada satu kata bertemu dengan hamzah di kata yang lain. Jadi huruf mat yang asli itu dalam satu kata, bertemunya dalam satu kata, ya, bertemu dengan hamzah di kata yang lain. Ya. Cara membacanya itu panjangnya 2, 4, atau 5 harokat. Contohnya di sini mat jaiz munfasil.
kalla idza, ya. Atau inni akhafu, kemudian tubu, nah, ilallah, tubu, bu itu kan mat obi'i, ya. Ada hukum mat obi'i. Kemudian ilallah, i ada hamzah di kata yang lain. Nah, tubu itu kan sudah kita juga harus mengerti apa artinya dulu ya. Tubu, nah, itu kan artinya nanti kan sendiri, ilallah juga sendiri. Jadi terpisah. Nah, itu yang dimaksudkan dari mad jaiz munfasil. Ya. Kemudian yang keempat, ya, ini mad badal. Badal sendiri artinya pengganti. Ya, pengganti. Mad badal adalah berkumpulnya huruf mad dengan hamzah. Jadi ada huruf mad. Ya, maksudnya di sini ya, ada huruf-huruf mad ya, ada 3 kan itu. Dan berkumpulnya huruf mad dengan hamzah dalam satu kalimat. Ya. Tetapi posisi hamzah itu lebih dahulu daripada huruf mad. Jadi hamzah dulu baru ada huruf-huruf mad. Nah, mad badal ini cara membacanya berapa? Panjangnya 2 harokat. Ya, contohnya di sini. Amanu. Ya. Amanu. Nah, itu kan ada hamzah dulu. Hamzah kemudian apa? Ada huruf mad, alif. Ya. Terus kemudian nah, hamzah dulu, kemudian setelahnya ada apa? Wawu sukun. Ya. Nah, itu kok kenapa bisa dibaca 2 harokat? Itu aslinya kan asal dari hurufnya tersebut ya. Itu ini di bawahnya itu ada apa? Imana, amanu. Ya. Itu seperti itu. Jadi ada hamzah, kemudian depannya lagi ada apa? Ada alif, ya, ada alif, ya, atau ada hamzah lagi. Nah itu dinamakan apa? Mad badal. Kemudian yang kelima, mad arid lisukun. Arid sendiri artinya adalah halangan atau rintangan. Kemudian sukun artinya mati. Ya. Mad arid lisukun adalah pemberhentian atau wakof bacaan pada akhir kata atau kalimat. Ya. Bacaan pada akhir kata atau kalimat. Sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakafkan itu ya. Jadi sebelum ada huruf yang diwakafkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf mad tabi'i. Ya, huruf mad tabi'i ada 3, alif, wawu, dan ya. Ya. Cara membacanya bagaimana? Nah, cara membacanya panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Nah, contohnya di situ ada humul muflihun. Ya, humul muflihun. Kemudian yang ke-6, matlin, atau mungkin ada yang bisa nyebutkan itu matlayin. Ya, ini adalah matlin. Ya, artinya lu'na. Matlin adalah apabila wawu dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya itu ada yang ada huruf yang berharokat fathah. Cara membacanya bagaimana? Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Contohnya min khauf. Ya, khauf. Ya. Jadi ada wawu atau ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Kho itu berharokat fathah, kemudian setelahnya kan ada huruf wawu. Khauf itu bacanya panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Kemudian yang ke-7, mad iwad. Iwad artinya pengganti. Mad iwad adalah berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Ya, jadi ada huruf yang berharokat fathah lain atau 2 fathah ya, di akhir kalimat. Ya. Panjangnya berapa bacaannya? Panjangnya 2 harokat. Contohnya rokiba, bukan bacanya bukan rokiban tapi rokiba ketika di akhir ya, ketika di akhir kalimat atau di akhir kata rokiba itu bacanya. Atau dobha, bukan dobhan, bukan seperti itu, tapi dobha. Ya. Itu mad iwad. Kemudian yang ke-8, mad tamkin. Tamkin artinya penekanan. Ya. Mad tamkin adalah bertemunya huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama itu berharokat kasroh dan bertasdid, sedangkan ya
yang kedua itu berharokat sukun atau mati. Nah, cara membacanya bagaimana? Panjangnya 2, 4, dan 6 harokat. Contohnya, itu kan ada huruf ya bertasdid dan berharokat kasrah, kemudian setelahnya ada huruf ya, berharokat sukun atau mati. Khuyitum. Nah, bacanya 2 boleh, 4 boleh, 6 harokat boleh ya. Khuyitum. Nah, itu namanya mat tamkin. Kemudian yang ke-9 mat farq. Mat farq artinya pembeda. Ya. Mat farq adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham, ya, pertanyaan, istifham, dan khobar, keterangan. Ya. Karena jika tidak dibedakan dengan mat, kalimat istifham akan disangka khobar. Ya, mohon maaf, itu tulisannya kurang n ya, akan. Ya. Itu tulisannya ak. Ya. Itu kalimat istifham akan disangka khobar. Padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Cara membacanya bagaimana? Panjangnya 6 harokat. Contohnya, kul adzakaroini. Nah, di situ ada hamzah. Itu adalah hamzah istifham, pertanyaan. Kul adzakaroini. Nah, itu contohnya ya di situ ya. Kemudian yang ke-10 mat silah qasirah. Qasirah sendiri artinya pendek. Ya. Kemudian mat silah qasirah adalah apabila sebelum hak dhamir, ya tadi hak dhamir, itu ada huruf yang berharokat dan disyaratkan tidak disambungkan dengan huruf berikutnya. Dan tidak pula bertemu hamzah yang berharokat. Ya. Cara membacanya bagaimana? Panjangnya 2 harokat. Contohnya, innahu laqaulu. Nah, innahu hak dhamir kemudian bertemu dengan huruf la. Innahu laqaulu. Ya. Itu namanya mat silah qasirah. Yang penting tidak bertemu dengan hamzah yang berharokat dengan berharokat ya fathah atau kasrah atau dhammahan. Kemudian yang ke-11 mat lazim musaqal kalimi. Lazim artinya pasti, musaqal artinya berat, kalimi kalimat. Mat lazim musaqal kalimi adalah apabila setelah huruf mat asli itu terdapat huruf yang bertasdid dalam satu kata atau dalam satu kalimat. Ya, cara membacanya bagaimana? Panjangnya 6 harokat. Contohnya di situ ada waladhdallin. Nah, itu panjang ya, 6 harokat bacanya. Do ya. Waladhdallin itu masih dalam satu kata, masih dalam satu arti ya. Kemudian yang ke-12 mat lazim mukhaffaf kalimi. Mukhaffaf artinya ringan. Mat lazim mukhaffaf adalah apabila setelah huruf mat itu terdapat huruf yang bersukun ya. Setelah huruf mat ada huruf yang bersukun ya. Dan tidak ada idgham ya. Tentu kita harus mengetahui idgham ya. Cara membacanya bagaimana? Panjangnya 6 harokat. Contohnya al-ana ya. Itu A-nya dibaca panjang 6 harokat. Kemudian yang ke-13 mat lazim musaqal harfi. Nah, mat lazim musaqal harfi ini adalah bila huruf setelah mat dalam ejaan huruf fawatihus suwar itu diidghamkan, maka ia dinamakan mat lazim musaqal harfi. Nah, ini ada beberapa huruf yang membuka awal beberapa surat ya. Ini ada 14 huruf seperti yang di samping ini adalah sod, la, ha, sa, ha, ya, ro, alif, kemudian mim, nun, qaf, ta, ain, kaf. Nah, contohnya di sini ada di awal surah ya, di awal surah, yakni alif, lam, mim. Nah, atau yang lainnya alif, lam, mim, ro. Gitu ya. Itu mat lazim musaqal harfi. Kemudian yang terakhir cabang mat far'i yang terakhir yakni mat lazim harfi mukhaffaf. Nah, mat lazim harfi mukhaffaf adalah apabila ada huruf-huruf yakni huruf-huruf fawatihus suwar
itu terdiri dari 2 ejaan huruf atau 3 huruf. Ya. Jadi ada 2 ejaan huruf atau hanya 3 huruf. Nah, huruf-huruf mad lazim harfi mukhaffaf ini hanya ada 5, yakni ada huruf H, Ya, To, H, sama Ro. Contohnya di sini. Nah, mungkin sering kalian membaca Al-Quran ya. Ya. Nun. Ya. Kemudian Yasin. Nah, itu namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan berkenaan dengan mad far'i. Ya, ini cabang-cabang dari mad far'i ada sekitar 14 ya. Mungkin cukup sekian. Jazakumullahu khairan katsiran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.